Perkenalkan, nama saya Rina Ikromatus Surur, NIM 2128068. Di sini saya akan melakukan tindakan oral hygiene atau perawatan mulut pada pasien. Oral hygiene bisa dilakukan pada pasien penurunan kesadaran karena pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran akan beresiko terjadinya infeksi pada mulut. Kemudian, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan saat melakukan tindakan oral hygiene tersebut. Alat yang pertama adalah cairan NaCl, bengkok, kemudian ada handscoon bersih, kemudian kapas, hand rub, kemudian ada gelas yang berisi cairan air garam, kemudian tisu, kemudian juga ada handuk, perla, dan prok instrumen yang mana di dalamnya ada pons spatel, lalu pinset, kemudian ada lidi kapas dan juga gunting kasa. Kedua, sebelum kita melakukan tindakan oral hygiene, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand rub. Cuci tangan menggunakan 6 langkah. Lalu gunakan handscoon. Setelah kita siap, kita bantu pasien memiringkan kepalanya ke arah kita karena pasien mengalami penurunan kesadaran. Untuk memiringkannya, kita bisa membantu pasien. Setelah kita memiringkan pasien ke arah kita bisa meletakkan perla dan juga handuk. Maaf ya Pak, di sini saya akan membantu Bapak merawat mulut. Di sini saya meletakkan perla di sisi Bapak. Setelah itu kita meletakkan handuk di sisi pasien. Maaf ya Pak, di sini saya meletakkan handuk di sisi Bapak. Setelah kita sudah meletakkan handuk dan juga perla di sisi pasien, dan pasien sudah menghadap ke kita bisa meletakkan bengkok. Lalu setelah itu, kita bisa meletakkan pons spatel di mulut pasien sampai gigi bagian belakang. Maaf ya Pak, di sini saya akan meletakkan pons spatel di mulut Bapak sampai gigi bagian belakang. Setelah kita meletakkan pons spatel, kita bisa memberikan rongga mulut. Maaf ya Pak, di sini saya akan membersihkan rongga mulut Bapak.
Setelah kita membersihkan rongga mulut, setelah itu kita bersihkan gigi dan gusi yang digunakan untuk mengunyah. Maaf ya Pak, di sini saya akan membersihkan gigi Bapak. Setelah itu kita membersihkan rongga mulut bagian kanan dan kiri pasien. Maaf ya Pak, di sini saya akan membersihkan rongga mulut Bapak bagian kanan dan bagian kiri. Lalu setelah itu kita bersihkan daerah lidah. Saat membersihkan daerah lidah, kita harus hati-hati dengan refleks muntah, lalu bersihkan secara perlahan namun cepat. Maaf Pak, di sini saya akan membersihkan rongga lidah Bapak. Setelah semuanya selesai, kita bisa menarik atau menyopot pons spatel yang ada pada rongga mulut pasien. Setelah kita menarik pons spatel pada rongga mulut pasien, kita bisa membersihkan bibir pasien menggunakan kapas. Setelah kita membersihkan mulut pasien menggunakan kapas atau bibir pasien menggunakan kapas, kita bisa lalu setelah itu kita gunakan lidi kapas yang sudah diberi obat cairan agar bibir pasien tidak kering. Setelah semuanya selesai, kita pastikan pasien tidak mengalami apapun. Apabila pasien mengalami Setelah kita selesai melakukan perawatan oral hygiene, kita pastikan bahwa pasien tidak mengalami gejala-gejala tertentu. Apabila kita sudah memastikan pasien tidak mengalami gejala-gejala tertentu, kita bisa membereskan alat-alat yang telah kita gunakan. Setelah kita sudah membereskan alat-alat yang kita gunakan, kita rapikan tempat tidur pasien atau kita rapikan selimut yang digunakan pasien. Setelah semuanya selesai, kita bisa melepas handscoon kita. Lalu cuci tangan menggunakan hand rub. Lakukan 6 langkah. Sekian video praktik dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.